Baik, kita lanjutkan materi lesson 4 kita. Kalau tadi di video pertama kita membuat paragraph styles, di video kali ini kita akan membuat karakter styles ya. Jadi ada beberapa jenis styles yang akan kita bahas di lesson 4, dan styles yang kedua namanya adalah karakter styles ya. Membuat karakter styles itu hampir mirip ya dengan proses yang kita buat atau yang kita lakukan ketika kita membuat paragraph styles di video yang sebelumnya. Jadi caranya membuat karakter styles itu mirip dengan membuat paragraph styles ya. Nah, bedanya apa? Bedanya karakter styles itu hanya berdampak di karakter atribut. Jadi tidak semua paragraf itu bisa berubah seperti paragraph style, tidak, tapi hanya beberapa karakter ya. Jadi hanya beberapa karakter, dan cara menerapkannya juga nanti berbeda ya dengan paragraph style. Tapi cara membuatnya itu sama. Cara membuatnya sama. Nah, ini ya. Karakter styles itu only apply to text that you have selected. Hanya teks yang sudah kita seleksi atau kita highlight itu yang akan berubah. Sementara paragraph style tadi kita cukup meletakkan kursor di tengah paragraph 2 dan kemudian kita klik body styles, paragraph 2 itu langsung berubah semua. Nah, kalau karakter style tidak seperti itu, perlu kita seleksi ya. Nah, ini loh, seleksi seperti ini misalkan. Nah, kita seperti ini. Nah, oke, yang pertama kita akan membuat urutan atau langkah-langkahnya dulu ya untuk karakter style yang pertama ini. Sekarang kita akan bekerja di halaman 73 ya. Di halaman 73 ini kita akan membuat teks itu bold dari awal dari kata di setiap langkah. Coba kita lihat dulu ya. Coba Rido. Loh, saya tadi ngapain? Kok jadi hilang gini? Rido Andu. Mau kayak gitu. Apa mau? Iya, ini ada anak saya. Aduh. Kesel. Oke, lanjut ke ya, maaf. Oke, kita ke halaman 73. Kita sekarang bekerja di halaman yang kanan. Kalau tadi kan kita kerja di halaman kiri, sekarang kita kerja di halaman kanan ya. Coba kita lihat dulu. Ini saya zoom in. Halaman kanan ini berisi tahapan-tahapan ya. Ada 4 tahapan dalam memasak ini. Tahapan 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita diminta untuk membuat bold kata-kata awal dari tiap tahapan ini ya. Jadi create the cream, mix dry ingredients, ini kita buat bold ya. Caranya kita definisikan dulu karakter stylenya. Caranya seperti ini. Kita pakai type tool, kemudian kita double klik. Nah ya, ini pasti caranya seperti ini. Ketika awal kita mau membuat styles, itu caranya seperti ini ya. Sama seperti paragraph styles yang tadi. Kita pakai type tool. Ini apa ini? Yang itu biji makanan. Bijinya buah mungkin. Minta tolong dibuang ya. Gimana? Di tempat sampah. Oke, sampai mana tadi? Kita double klik kata create yang terletak di bawah yield section. Nah, ini ada contohnya. Kita klik seperti ini. Kita double klik. Nah, ini ya, kita baru membuat stylenya ya. Kita belum menerapkan. Kita baru akan merekam tahapan-tahapannya. Kemudian kita ke karakter format controls yang ada huruf A-nya di sini. Kita choose bold. Oke. Tetap Minion Pro tapi yang bold ya. Nah, oke, sudah.
Keep the text selected. Kemudian kita ke karakter styles button. Nah, ini di sini. Oke, kita dengan bold text still highlight, masih dalam keadaan terhighlight. Kita klik panel menu button, kemudian kita new character. Oke, kita ke menu button, kemudian kita ke new character style. Nah, ini akan kita rekam, kita akan mulai merekam ya, membuat stylenya. Kemudian kita diminta mengetik bold ya, kita di sini kita ketik bold. Oke, turuti aja bold. Kemudian kita klik OK. Sudah, kalau diganti bold kita klik OK. The new style name appears in Oke. Nah, ini ya. Ini style yang baru kita buat. Ini sudah muncul di panel karakter styles ya. Sudah muncul. Tadi kan sebelumnya tidak ada stylesnya. Jadi karakter stylesnya tidak ada known. Sekarang kita barusan membuat yang baru lagi dan namanya bold. Ini sudah muncul seperti ini. Nah, apa nih? Save dulu ya, save dulu. Ctrl S, jangan lupa. Baru kalau sudah membuat jangan panas. Kalau sudah membuat styles, kita akan menerapkan. Nah, ini ya, kita akan menerapkan ke dokumen kita. Nah, applying character styles itu juga mirip dengan applying paragraph style. You will highlight the text you want to format and then click ya. Oke, kita highlight the text create the cream. Nah, ini kita highlight seperti ini. Create the cream. Kemudian kita ke character styles panel, kita select style bold. Coba tak zoom ya, biar zoom in biar kelihatan. Nah, gini kan enak. Type tool, diminta highlight gini. Kemudian kita klik bold. Nah, udah ya, sudah format seperti itu. Nah, ini contohnya sama. Kemudian kita highlight frase mix dry ingredients. Oke, ini sepertinya tahap berikutnya ya, mix dry ingredient. Nah, ini kemudian kita juga menerapkan styles, karakter styles yang bold. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari yang namanya nested styles ya. Nested styles ini bukan salah satu jenis dari styles, tapi dia merupakan apa namanya ya? Gabungan ya, mungkin gabungan. Jadi coba kita pelajari. Nested styles combine character styles with paragraph styles. Nah, ya. Jadi nested styles itu kombinasi dari paragraph styles dan karakter styles. Itu namanya nested styles, ya. So you can apply both character and paragraph styles in a single step. Jadi kita bisa menerapkan paragraph style dan karakter style dalam satu klik, dalam satu langkah ya. Nah, ini contohnya, kita bisa menggunakan nested style untuk membuat kata pertama menjadi dalam satu paragraf itu menjadi bold dan berwarna biru. Sementara sisa dari teks di paragraf itu regular dan black. Nah, ya. Itu nested style. Jadi kalau kita paragraph style kan semuanya satu paragraf itu berubah. Nah, kalau karakter styles kata pertamanya bisa jadi bold dan warnanya biru. Sementara sisanya teks di satu paragraf itu tetap regular dan warna hitam. Nah, ini artinya kita gabungkan
paragraph style dan karakter style. Coba kita simak ya bagaimana caranya. Kita pakai type tool, kita klik di paragraf bawah di halaman kanan yang ada tulisannya bake in oven. Bake in oven. Nah, ini. Kita pakai type tool. Sudah. Kita klik button paragraph. Kita klik gini. Kemudian di paragraph styles kita double klik rect steps style. Nah, kita ke paragraph style dulu ya. Rect step. Nah, ini kita double klik rect step style. Nah, ini sebenarnya yang agak membuat tantangan dari belajar melalui buku ini adalah ya karena buku ini pakai bahasa asing. Jadi seperti stylenya pun juga namanya nama asing. Jadi kalau teman-teman nanti sudah tertarik dengan InDesign kemudian memang membuat style sendiri, teman-teman bisa membuat styles itu dengan nama yang familiar dengan kita ya. Jadi lebih enak. Jadi kalau singkatannya seperti ini ya kita sulit ya, rect steps style. Padahal rect itu mungkin singkatan dari recipe, resep ya, seperti itu. Jadi ya enggak apa-apa sambil kita belajar ya. Kita double klik. Nah, ternyata muncul ini ya, paragraph style option. Jadi untuk bisa membuka paragraph style option, ini kita double klik di rect step style. Kemudian kita select drop caps and nested styles option yang terletak di left side ini. Kita cari yang apa tadi, drop cap. Nah, ini ada di sini, kita klik. Oke, ini banyak, jangan khawatir, kita pelajari pelan-pelan, tidak perlu dipelajari semuanya dulu ya. Kita pakai yang kita gunakan dulu adalah yang drop caps. Kemudian kita klik new nested style. Nah, ini kita akan membuat new nested style yang baru ya. Jadi kita akan membuat yang baru, nested style yang baru. Kita klik ini. Nah, ini nested style. A new nested style is added to the nested style section. Oke, itu tadi ya. Kemudian di drop down menu kita choose bold. Mana ini? Ada contohnya enggak? Enggak ada. Nested style section. Apakah ini? Oh, betul. Ya, nested style. Bold ini apa? Yang kita buat dari karakter style tadi loh, ya. Yang kita buat dari karakter style tadi. Jadi, nested style tadi seperti yang saya sampaikan, dia adalah gabungan dari paragraph style dan karakter style. Nah, karakter stylenya apa? Ini yang baru kita buat bold tadi, itu akan kita kombinasikan ya. Kita pilih yang bold seperti ini. Kemudian setelah kita pilih bold, select the character style. Oh ya, ini yang sudah kita buat di previous exercise. Kemudian click to select words located to the right word. Oh, ini. Loh, kok enggak jadi? Bold. Nah, sudah. Kita klik word ini. Kita ubah words ini to titik 2 by pressing the colon key di keyboard kita. Oke, kita ganti word ini ke titik 2 karena enggak ada apa pilihannya, kita pakai titik 2 ya. Wes, kita coba turuti dulu nanti maunya apa. Titik 2 itu berarti kalau di keyboard pakai shift dan nah, seperti itu, titik 2 ya. The bold style will apply to all text up to and including the colon.
Oh, saya paham. Kenapa kita memasukkan apa ini? Titik 2? Karena tadi di apa? Di menu kita itu ada titik 2. Nah, ini loh. Coba tak zoom ya. Nah, ya. Ini loh ada titik 2-nya. Jadi nanti kenapa kita memasukkan titik 2 di sini? Jadi nested style tadi itu akan bold ya dari satu kata itu sampai ke yang ada tanda titik 2-nya. Nah, gitu. Ya. Seperti ini. Oke, coba kita ikuti. Nah, ini. Nah, ini loh ada contohnya ternyata. Oke. Nah, itu perlu latihan memang ya. Bagaimana kita menentukan di bagian teks mana nanti karakter style atau nested style ini akan berdampak atau punya efek ngubah formatnya itu sampai mana itu memang perlu latihan. Di sini nanti boldnya itu adalah sampai yang tandanya titik 2 ya. Nah, ini sudah saya beri ini yang sticky ini ya. Jika kita tidak mengubah words tadi dengan titik 2, maka the first word step will have the character style. Only the first word, tidak sampai ke titik 2-nya ya. Tidak sampai ke titik 2-nya. Padahal kita maunya sampai ke titik 2. Nah, kemudian kita coba untuk klik preview yang di lower left. Oh, ini lower left. Coba kita klik. Punya saya sudah. Nah, ini ya. Punya saya sudah nyala previewnya. Jadi ini nested style kita, teman-teman. Ya, ini nested style kita yang baru kita terapkan. Jadi dia bold sampai ke titik 2. Padahal kan saya ngekliknya di sini, tapi bisa kita lihat sampai ke paragraf di sini juga menerapkan ya. Ini juga yang atasnya juga katut ikut berubah. Padahal saya hanya ini loh, coba loh, kedip-kedipnya kursor kan hanya ada di bake in oven. Yang ini kan belum saya klik, tapi karena kita menerapkan juga paragraph style, akhirnya semuanya berubah ya. Nah, itu fungsinya nested style. Oke, kita ya. Oke, itu nested style. Sudah, kita diminta save ctrls. Sudah, lanjut. Nah, paragraph style sudah membuat, karakter style sudah membuat, nested style kombinasi antara kedua style tadi juga sudah membuat. Sekarang kita akan mengupdate ya, akan ada perubahan di style yang sudah kita buat. Nah, next kita akan melihat ya bagaimana styles yang kita buat itu bisa efisiensi waktu ketika kita melakukan format ke dokumen ya, membuat ini lebih mudah dan konsisten. Nah, itu ya, membuat mudah, cepat dan konsisten. Jadi perubahannya itu pasti konsisten, tidak hanya berubah di yang kita inginkan tapi bisa sampai konsisten ya. Nah, ini kita mungkin bekerja hanya di 2 halaman ya di contoh ini, tapi efisiensi waktunya itu juga sama ketika kita bekerja dengan 10 halaman atau bahkan 100 halaman. Jadi kecepatannya, efisiensi waktu, tenaganya itu sama ketika kita membuat 2 halaman ataupun mungkin 100 ya. Oke, kita sekarang menggunakan ini type tool, kita klik tetap di halaman 73 di halaman kanan ya. Kita klik bake in oven. Bake in oven sudah, kita klik seperti itu. Kemudian kita ke paragraph style. Kita ke next step lagi.
Ya, kita double klik sama seperti kita melakukan apa tadi, nested style. Kita double klik, nah muncul seperti itu. Kemudian kita ke basic character format yang terletak di sebelah kiri. Nah, basic character format, kalau tadi kita menggunakan drop caps dan nested styles, sekarang kita ganti ke basic character format. Nah, seperti itu. Kita pilih 11 points di ukuran huruf. Kemudian untuk leading kita pilih yang auto. Tetap fontnya Minion Pro. Ukurannya adalah 11. Ukurannya 11. Leadingnya kita ganti auto. Nah, sebelum saya ganti, teman-teman mungkin mau menyalakan preview agar bisa melihat perubahan ya. Oke, ini sudah saya nyalakan, ini saya ganti auto. Nah, ya, langsung terlihat perubahannya. Dia lebih jauh, lebih enak dibaca karena kita baru melakukan updating styles ya, mengedit styles. Kemudian, nah, tadi kan basic karakter. Sekarang kita pindah ke karakter color. Ini sudah, kita pindah ke karakter color mana? Nah, ini. Nah, sekarang sepertinya kita akan mengganti mengganti warna ya, mengganti warna. Kita diminta untuk memilih cookie color dari list yang ada di sini, cookie color. Nah, ini kalau teman-teman tidak ada, ini scroll ya, tinggal di scroll ke bawah. Warnanya ada di bawah ini. Kita klik cookie color. Nah, warnanya semua berubah. Oke. Ya kan? Jika diperlukan kita klik preview, kemudian klik OK. Nah, teman-teman mungkin bertanya, ini kok warnanya berubah semua, Pak? Kok tidak hanya beberapa? Nah, ini kan paragraph style. Ya, paragraph style itu memang ke seluruh paragraph. Kalau hanya sedikit-sedikit, itu kita pakai karakter styles ya. Kita bisa juga menggabungkan pakai nested style tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita oke. Seperti ini kita mengupdate styles. Kita updating styles. Nah, sama kan? Oke. Sebelum ke materi berikutnya ya, ini akan kita lanjutkan ke video yang ketiga. Kita akan mengimpor another styles yang dibuat di dokumen yang lain ya. Dokumen yang lain itu sudah punya styles, tapi kita terapkan di dokumen kita. Jadi enaknya kalau kita punya styles favorit kita di dokumen InDesign yang lain, itu bisa kita terapkan di dokumen kita. Jadi bisa diterapkan bolak-balik sampai ke beberapa dokumen, bisa kita edit stylesnya juga. Jadi sangat enak ya. Jadi styles itu silakan disimpan, jangan dimanfaatkan. Bisa kita manfaatkan terus styles itu ya, enaknya seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan di video yang ketiga ya. Coba kita nantikan. Terima kasih.